Lampu padam dengan awal yang baik dari Jorge Martin yang tetap berada di posisi pertama. Pembalap ini melebar di tikungan pertama, bertarung dengan Oliveira untuk memperebutkan posisi pertama. Masalah bagi Bagnaia di awal, yang tidak bisa mengulangi balapan sprint. Meski begitu, pembalap Ducati ini berhasil meraih posisi ketiga. Lagi-lagi Raul Fernandez menderita di awal, terdegradasi ke posisi ketujuh. Bagnaia melancarkan serangannya pada Oliveira di lap pertama Sachsenring dan berhasil merebut posisi kedua. Franco Morbidelli juga tampil kuat menyalip Alex Marquez untuk memperebutkan posisi keempat. Sementara itu, Viales berada di posisi ke-6 dengan Marquez naik ke posisi ke-8. Menjelang lap berikutnya, Bagnaia berada di posisi pertama. Di belakangnya dua pembalap Pramac Ducati setelah Morbidelli menyalip Oliveira. Meski begitu, sang juara dunia tidak mampu membuka jarak terlalu jauh dan balapan berlangsung ketat dengan Morbidelli berhasil menyalip rekan setimnya. Di belakang, Alex Marquez melewati Oliveira untuk merebut posisi keempat. Saudaranya Marc berada di posisi ketujuh, sementara Bastianini dan Raul Fernandez bertarung memperebutkan posisi ke-8. Di depan, Martin menyalip Bagnaia dan mulai membuka jarak. Di saat yang sama, Viales keluar lintasan berhasil menyelamatkan diri dari kecelakaan dan kembali ke posisi ke-18. Dengan 22 balapan tersisa, Morbidelli menyalip Bagnaia untuk naik ke posisi kedua. Pembalap Italia itu mengalami kesulitan serius di awal balapan yang memungkinkan Alex Marquez mendekat. Posisi tersebut dipertahankan hingga pertengahan balapan ketika Bagnaia menemukan kembali kecepatannya untuk menyerang dan menyalip Morbidelli. Di saat yang sama, Marquez menyalip Oliveira dan berada di posisi kelima di belakang saudaranya, Alex. Marquez yang lebih muda berhasil menyalip Morbidelli dengan 13 lap tersisa. Di saat yang sama, Enea Bastianini menyalip Miguel Oliveira untuk merebut posisi ke-6. 4 lap kemudian, sebuah kesalahan yang dilakukan Morbidelli membuat Marquez berhasil menyalip pembalap Pramac tersebut. Namun, kedua pembalap bersenggolan hingga Marquez harus menyelamatkan diri dari kecelakaan. Pembalap Gresini kehilangan kubah dan airbag-nya mengembang meskipun ia berhasil tetap berada di lintasan. Namun, Bastianini memanfaatkan situasi tersebut untuk menguji pembalap asal Spanyol itu. Insiden ini tidak mempengaruhi Marquez yang dengan 5 lap tersisa berhasil merebut posisi keempat. Di belakangnya, Pedro Acosta naik ke posisi ke-8 bersenggolan dengan Raul Fernandez dalam pertarungan. Dengan para pembalap terdepan yang mendapatkan keuntungan lap demi lap, duel pun berpindah ke posisi kelima dengan pertarungan sengit antara Bastianini dan Morbidelli untuk memperebutkan posisi. Dengan 2 lap tersisa, Jorge Martin terjatuh di tikungan 1 membuat Bagnaia meraih kemenangan dan memimpin kejuaraan dunia. Untungnya, pembalap Spanyol itu tidak terluka. Di belakang, Marc Marquez berhasil menyalip saudaranya untuk memperebutkan posisi kedua. Kakak beradik ini merayakan podium pertama mereka bersama sebagai pembalap Gresini. Akhirnya, Bastianini melintasi garis finish di tempat keempat. Setelah balapan pertama di akhir pekan Grand Prix Jerman, Marc Marquez menjelaskan kepada DAZN tentang perasaan pertamanya setelah sprint race dan bagaimana dia menghadapi akhir pekan di Sachsenring. Marc memiliki kecepatan dan rasa sakit setelah kecelakaan pada hari Jumat tidak menghentikannya untuk berjuang kembali. Mulai dari posisi ke-13. Seperti halnya Sachsenring dan sebagus apapun yang pernah saya alami di masa lalu. Sulit untuk menyalip. Hanya ada 2 titik kunci, kata pembalap Gresini Racing itu. Meskipun hari Sabtu itu bukanlah hari yang diimpikan oleh pembalap bernomor 93. Namun tidak semuanya negatif, yang penting adalah ketika saya melakukan lap yang bersih. Saya berkendara sangat dekat dengan bagian depan balapan.
Meskipun ada sisi negatifnya, saya mengalami akhir pekan yang buruk, yang terburuk tahun ini. Semua masalah yang mungkin terjadi, aku Marquez yang sudah memikirkan balapan panjang di hari Minggu. Mantan rekan setimnya di Honda dan komentator DAZN saat ini, Dani Pedrosa, bertanya tentang perbedaan antara mengendarai Honda dan Ducati. Dia juga menganalisis kesulitan yang dia lihat dari Marc Marquez dalam menghentikan Ducatinya. Saya telah melihat bahwa Anda dapat menyalip pembalap di bawah pengereman. Tetapi, pada akhirnya, dibandingkan dengan Honda, sepertinya Anda tidak dapat menghentikan motor seperti yang Anda inginkan di bagian terakhir tikungan dan Anda selalu berakhir dengan sedikit meregang dan meninggalkan celah bagi mereka untuk mengembalikan motor ke arah Anda, kata Dani Pedrosa. Atas pertanyaan mantan pembalap tersebut, Marc Marquez menjawab pada saat itu ada sedikit dorongan dari roda belakang ke depan di mana Ducati memiliki cengkeraman yang besar dan saya sudah terbiasa dengan hal itu sepanjang karier saya. Tepat pada saat itu, dengan Honda, cengkeramannya berkurang dan Anda bisa menghentikannya dengan tergelincir. Lanjutnya, ketika saya mencobanya dengan Ducati, saya telah jatuh dari depan beberapa kali dan itu membuat saya kehilangan waktu di lap cepat dengan ban baru atau ketika saya menyalip pembalap lain. Jadi saya harus lebih berhati-hati dan jika saya harus memperpanjangnya, maka saya akan melakukannya. Pembalap Gresini Racing berada di urutan ketiga dalam klasemen keseluruhan, tetapi dia tidak berpikir dia bisa bertarung untuk memenangkannya. Bagaimana saya bisa bertarung untuk kejuaraan dunia jika kami menghemat hari Minggu dan ada dua pembalap yang lebih cepat dan tetap berada di depan? Dia menjelaskan dan mendefinisikan tujuannya di akhir musim. Mencoba untuk berada di posisi 3 besar yang tidak akan mudah untuk menahan Bastianini. Dani Pedrosa telah menganalisis apa yang terjadi di sprint race MotoGP Jerman. Marquez menyelamatkan sprint dengan ketidaknyamanan, kita akan lihat bagaimana dia bangkit di balapan hari Minggu. Aprilia tampak sangat menderita di paruh kedua balapan, meskipun Viales memberikan perlawanan yang hebat dengan Marc Marquez untuk memperebutkan posisi ke-6. Pada akhirnya pembalap Gresini itu berhasil merebutnya dengan selisih hanya 3/1000 detik. Di tikungan terakhir, Marc berusaha keras menyalip, dia sedikit melebar dan Maverick mampu menyalipnya. Namun garis finish sudah sangat dekat sehingga Marc mampu mempertahankan posisi tersebut. Namun, masalah fisik yang dialami Marquez menunjukkan bahwa ia akan lebih menderita saat balapan besok. Sang pembalap juga berbicara tentang kembalinya Marc Marquez dari posisi ke-13 ke posisi ke-6. Dia harus berhadapan dengan seluruh grup di awal balapan. Kemudian dia melakukan penyelamatan di tengah balapan dan dia kesulitan menyalip Binder. Lajunya cukup kuat di akhir balapan, jelasnya.